Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Prodigy Healer. Drama bergenre fantasi, romance, dan medis yang disutradarai oleh Hu Shuqi ini menceritakan tentang seorang dokter dari suku Shenmu yang bernama Mu Xingchen yang diperankan oleh Li Hongyi. Jadi latar tempat pada drama ini adalah Tiongkok kuno. Di sini Mu Xingchen merupakan keturunan bangsawan dari suku Shenmu yang mempelajari medis tradisional selama bertahun-tahun. Suatu ketika, seorang wanita muda bernama Ye Yunxiang yang diperankan oleh Zhao Lushi yang berasal dari alam manusia tanpa sengaja menerobos masuk ke wilayah Shenmu ini. Nah, Yunxiang ini adalah seorang wanita muda yang berasal dari keluarga kedokteran juga. Jadi nantinya dalam drama ini akan menggambarkan kisah cinta dari dimensi yang berbeda antara dokter dari masa lalu dan dokter modern masa kini. Xin Cheng yang memulainya berniat untuk menyelamatkan Yunxiang dan ingin membantunya untuk bisa kembali ke dunianya, tiba-tiba di tengah perjalanan Xin Cheng ini memutuskan untuk mengikuti Yunxiang karena ingin melarikan diri dari politik dalam keluarganya. Dia mencoba peruntungan dengan kabur ke dunia luar. Perjalanan Yunxiang dan Xin Cheng ini membawa mereka ke sebuah daerah baru di mana para penduduk di sana terjangkit wabah penyakit langka yang sangat mematikan. Mereka berdua pun akhirnya saling bekerja sama bahu-membahu untuk dapat menyembuhkan warga di sana dengan mengandalkan ilmu medis yang sebelumnya mereka kuasai. Dan bagaimanapun juga, Xin Cheng ini terkenal sebagai dokter yang sangat hebat. Tidak hanya masalah penyakit, mereka juga mulai menemukan cinta satu sama lain. Nah, dalam episode ini, Xin Cheng ini sedang ditahan dan Yunxiang berusaha untuk melepaskan Xin Cheng. Namun tiba-tiba di luar gedung tahanan terdapat orang yang berusaha untuk mencelakai mereka. Orang tersebut membakar gedung yang di dalamnya terdapat banyak sekali tahanan, dan karena cukup gaduh, akhirnya para tentara yang berjaga di sana langsung bergegas menuju gedung tahanan tersebut, dan mereka begitu terkejut ketika melihat gedung tersebut terbakar dengan api yang sangat membara. Kapten dari tentara tersebut tidak terlalu menyukai Xin Cheng sehingga dia mengulur waktu penyelamatan karena dia tahu Xin Cheng ada di dalam sana bersama dengan para tahanan lainnya. Lalu paman si ketua tentara ini akhirnya memberitahu bahwa di dalam sana juga ada Yunxiang. Kepala tentara ini sangat terkejut dan meminta semua orang untuk mencari cara agar bisa masuk dan menyelamatkan Yunxiang. Namun saat akan masuk, tiba-tiba terjadi ledakan dan api juga semakin membesar dan menyebar kemana-mana. Semua orang mundur dan merasa akan sulit menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam sana. Nah, di sisi lain, para tahanan dan juga Yunxiang ini mulai merasa sesak napas karena api yang menjalar kemana-mana dan ruangan yang dikelilingi oleh jeruji besi menjadikan suasana di dalam gedung tersebut menjadi lebih panas dan ventilasi yang tersedia juga sangat minim. Yunxiang juga sudah sangat pesimis dapat bertahan hidup di dalam sana, dan semua orang yang ada di dalam gedung tersebut pun satu persatu mulai pingsan dan Yunxiang juga pingsan. Nah, melihat kondisi Yunxiang, Xin Cheng ini bertekad untuk membuatnya tetap hidup dan tidak segan menggunakan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan. Meskipun hal yang dilakukan ini dapat membahayakan nyawanya sendiri, namun demi melindungi Yunxiang dan juga orang-orang yang ada di sana, Xin Cheng rela mengorbankan keselamatan dirinya sendiri. Dengan kekuatannya ini, Xin Cheng menyerap dan mengumpulkan panas yang berasal dari api di sekitarnya ke dalam tubuhnya sendiri. Jadi pas panas dari apinya ini terserap, suasana di dalam sana ini menjadi lebih sejuk dan orang-orang juga dapat menghirup udara yang lebih segar, tidak menyesakkan seperti sebelumnya. Karena Xin Cheng mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, dia hampir tumbang dan merasa energinya sangat terkuras, namun dia tidak menyerah dan kembali bangkit untuk melanjutkan misi penyelamatannya. Beberapa saat kemudian, orang-orang mulai sadar kembali dan berbondong-bondong untuk melarikan diri keluar gedung tersebut. Sesampainya di luar, para tentara kaget bagaimana bisa mereka keluar dari kobaran api yang sangat besar dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Semua orang berterima kasih kepada Xin Cheng, namun karena sudah banyak mengerahkan tenaga dalamnya, kondisi Xin Cheng ini sepertinya mulai down dan dia pun muntah darah, membuat semua orang yang ada di sana menjadi panik, terutama Yunxiang. Di sisi lain, ada orang yang ingin mencelakai Xin Cheng, dan orang ini yang sebelumnya membakar gedung tahanan itu. Dia hendak menembak Xin Cheng, namun karena Xin Cheng ini dikerumuni beberapa orang, tembak si orang jahat ini pun tertuju kepada Yunxiang. Dan kepala tentara yang menyadari hal tersebut langsung melindungi Yunxiang dan menghadang peluru tersebut ke tubuhnya sendiri. Xin Cheng mulai menerima pengobatan, namun obat yang diberikan tidak masuk ke dalam tubuhnya, jadi di mulutnya ini tetap tertutup rapat. Yunxiang datang menemui Xin Cheng dengan perasaan yang sangat kacau. Perawatnya ini bertanya kepada Yunxiang sebenarnya apa yang terjadi, bagaimana bisa akibat kebakaran tersebut semua organ dalam dari Xin Cheng ini terluka parah, sedangkan para korban yang lainnya ini baik-baik
baik-baik aja. Yunxiang enggan menjawab pertanyaan tersebut dan menolak membahas hal lain karena yang terpenting saat ini adalah keselamatan Xincheng. Perawat Xincheng mengatakan bahwa sebuah keajaiban Xincheng ini dapat bertahan hidup sampai saat ini meskipun dia belum sadar. Jika orang lain berada dalam kondisi seperti Xincheng, pasti sudah tidak dapat diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Yunxiang semakin sedih dan berharap Xincheng ini dapat segera pulih. Dalam tidurnya, Xincheng ini bermimpi tentang suku yang dia tinggal. Yunxiang menggenggam tangan Xincheng dan dengan raut wajah yang sangat kacau, Yunxiang ini menangis dan membatin bahwa dia siap menggantikan Xincheng untuk mati. Dia akan sangat bahagia jika bisa mengurangi umurnya 10 bahkan 20 tahun dan memberikan umurnya tersebut kepada Xincheng. Dan beberapa saat kemudian, Xincheng pun mulai membuka matanya dan membuat Yunxiang sangat terharu. Xincheng melihat Yunxiang menangis sehingga Xincheng ini mengejek Yunxiang dan mengatakan bahwa Yunxiang sangat jelek ketika bersedih. Yunxiang akan terlihat lebih cantik ketika sedang tersenyum. Nah, setelah mengatakan hal tersebut, Xincheng ini kembali tidak sadarkan diri dan sontak membuat Yunxiang kembali menangis. Yunxiang terus memanggil nama Xincheng dan menarik-narik tubuhnya berharap Xincheng ini akan bangun, namun percuma, tidak ada respon apapun dari Xincheng. Nah, dalam tidurnya, Xincheng terus bermimpi tentang sukunya tempat dia berasal dan respon Xincheng melihat sukunya dalam mimpinya ini, Xincheng seperti ketakutan dan seperti sedang mengalami mimpi buruk. Xincheng bermimpi cukup panjang dan entah mengapa mimpi-mimpi tersebut membuat kondisi Xincheng ini semakin memburuk. Di akhir mimpinya, Xincheng seperti terkejut dan sontak terbangun disertai dengan memuntahkan darah kembali. Yunxiang yang berada di luar kamar Xincheng langsung bergegas masuk dan menghampiri Xincheng. Yunxiang sangat terkejut melihat Xincheng muntah darah lagi dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Namun Xincheng hanya menatap Yunxiang dan mengatakan bahwa ketika melihat Yunxiang baik-baik aja, semuanya akan terasa baik-baik aja. Nah, sedangkan Yunxiang ini panik banget, tidak menghiraukan ucapan Xincheng dan terus menyekah darah di bibir Xincheng sambil terus bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Xincheng kembali tidak sadarkan diri dan perawat Xincheng ini sangat panik melihat kondisi Xincheng. Perawatnya pun bingung bagaimana bisa obat yang dia berikan sama sekali tidak bekerja pada tubuh Xincheng dan tidak ada tanda-tanda Xincheng ini akan membaik. Nah, di sini kondisi Yunxiang juga masih nggak sepenuhnya pulih, jadi perawatnya Xincheng ini meminta agar Yunxiang beristirahat terlebih dahulu dan membiarkan Xincheng diobati oleh perawat tersebut. Meski sempat menolak, akhirnya Yunxiang menuruti perkataan perawat tersebut dan keluar dari ruangan Xincheng. Setelah mengantarkan Yunxiang, perawat Xincheng kembali ke kamar Xincheng dan mulai membersihkan bekas darah di telapak tangan serta di sekitar mulut Xincheng menggunakan kain basah. Beberapa saat kemudian datang dua orang laki-laki dan kalau dilihat dari matanya, sepertinya si cowok yang agak tua ini adalah orang yang membakar gedung dan berusaha untuk menembak Xincheng. Dia berdalih ingin menjenguk Xincheng dan ingin melihat seberapa parah luka Xincheng. Dia juga meminta agar perawat ini keluar agar dia bisa leluasa mengobati Xincheng. Awalnya perawat ini terlihat ragu, namun si dua orang ini terus meyakininya dan akhirnya perawat pun bersedia keluar dari kamar Xincheng. Ketika perawat keluar, si cowok tua ini menutup pintu dan memastikan tidak ada siapapun di sekitar sana dan mulai mengeluarkan lebah yang diarahkan kepada Xincheng. Lebah tersebut seperti mengeluarkan sebuah energi dan dengan energi tersebut Xincheng akhirnya sadar. Setelah Xincheng ini sadar, si cowok tua ini mengeluarkan sebuah energi ke arah Xincheng dan Xincheng terlihat seperti sangat kesakitan dengan energi tersebut. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.